Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alpina Diayu Marsilawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Itu yang pertama, yaitu definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, karena jika A-nya 0 nanti pangkatnya akan turun. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Oke, fakta mendasar fungsi kuadrat. Oke, sebelum ke situ. Tahu ya perbedaan umum tadi, persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Dari perbedaan persamaan di umumnya. Oke, perbedaan bentuk umum persamaan kuadrat itu yaitu ketika persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu variabel yaitu X saja, sedangkan untuk fungsi kuadrat ini ada dua variabel yaitu X dan Y. Oke, lanjut ke ditinjau dari situ kita akan beralih ke fakta mendasar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana A tidak boleh sama dengan 0, memiliki dua variabel yaitu X biasanya disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Dikatakan variabel bebas ini Y-nya karena X dapat disubstitusikan dengan nilai berapa saja untuk menghasilkan sebuah nilai Y. Jadi nilai Y tergantung terikat pada nilai X. Keterikatan nilai Y terhadap X ini biasanya ditulis Y sama dengan Fx, sehingga fungsi kuadrat dapat juga dinyatakan sebagai Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Gimana maksud dari nilai variabel di fungsi kuadrat? Jadi fungsi kuadrat ini nilainya bisa naik dan bisa turun, maksudnya karena dalam fungsi kuadrat nilai variabel Y itu bergantung pada nilai variabel X yang disubstitusikan. Jadi ketika nilai X-nya berganti, mungkin nilai Y-nya naik atau turun. Namun belum tentu jika X naik, Y-nya akan naik. Bisa jadi ketika X-nya naik, Y malah turun, sehingga tergantung bentuk fungsinya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Analisis konseptual persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, persamaan kuadrat itu dimulai dari fungsi kuadrat ketika Y-nya itu sama dengan 0, ya. Secara grafis, keadaan ini terjadi ketika fungsi kuadrat Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu X. Ingat bahwa syarat fungsi Y sama dengan Fx memotong sumbu X yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Dan syarat fungsi ini memotong sumbu Y adalah ketika X sama dengan 0. Oke. Kita ke analisis grafis fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat disebut parabola. Itu yang sering kita kenal ya. Oke. Pada analisis grafik ini ditemukan puncak sumbu simetris, maksimum dan minimum fungsi kuadrat. Untuk ini, bentuk standar Fx sama dengan AX kuadrat plus B plus C ditransformasikan menjadi bentuk Fx sama dengan A X min H kuadrat plus K. Ini bentuk umum dari bentuk standar dari Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Kita meninjau dari persamaan Fx A X min H kuadrat plus K. Perhatikan suku X min H kuadrat tidak pernah negatif dan bernilai 0 ketika X sama dengan H. Karena kan 0 kuadrat. Oke. Untuk A lebih besar dari 0. A ini lebih besar dari 0, maka nilai X min H kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jelas ya? Sehingga nilai Fx mencapai minimum ketika A X min H kuadrat mencapai minimum, yaitu pada saat X sama dengan H dengan FH itu sama dengan K. Dalam hal ini titik HK merupakan titik minimum. Dalam kasus ini parabola terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A kurang dari 0, maka nilai X min H kuadrat kurang dari sama dengan 0. Sehingga nilai Fx mencapai maksimum ketika A X min H kuadrat mencapai maksimum, yaitu ketika X sama dengan H dengan FH sama dengan K. Dalam hal ini titik HK merupakan titik maksimum. Dalam kasus ini parabola terbuka ke bawah. Oke, dalam kasus ini nanti akan lebih mudah
gambari jika ada ilustrasi gambarnya yang akan selanjutnya, oke? Itu dari analisis tersebut di atas menjadi sebuah teorema, yaitu diberikan fungsi kuadrat dalam bentuk f(x) ax min h kuadrat plus k, maka berlaku jika a lebih besar dari 0, maka fungsi mencapai minimum di x sama dengan h, dan titik hk merupakan titik minimum, titik puncaknya, tapi yang paling bawah. Akibatnya kurva terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0, maka fungsi mencapai maksimum x sama dengan h, dan titik hk merupakan titik maksimum, puncaknya berada di atas. Akibatnya kurva terbuka ke bawah. Selanjutnya, garis x sama dengan h disebut sumbu simetri, dan titik hk disebut juga puncak vertex parabola. Selanjutnya, hubungan H dan K dengan konstanta A, B, dan C dijabarkan sebagai berikut. Fx, ini bentuk umumnya ya, ax kuadrat plus bx plus c. Itu dari bentuk umum. Oke, ini berkaitan H dan K dengan A, B, C yang ada di bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, pada persamaan kedua, untuk suku pertama dan kedua, keluarkan nilai A-nya. Oke. Untuk suku pertama dan kedua, keluarkan A-nya, sehingga ini A-nya dikeluarkan tinggal X kuadrat plus B per A, karena di sini tidak ada A-nya, maka per A. Sehingga ini dikembalikan, nanti hasilnya akan kembali ke persamaan pertama. Untuk baris ketiga, gunakan konsep melengkapkan kuadrat sempurna yang berada di video sebelumnya, yaitu A, X kuadrat plus B per AX plus B per 2A kuadrat. Dijumlahkan dengan B per 2A kuadrat atau setengah B per A kuadrat. Ditambah C dikurangi A B per 2A kuadrat. Oke, AX ini jadikan bentuk umum ya. Ini supaya bisa dijadikan bentuk umum ditambah setengah B per A kuadrat tadi, yaitu bentuk umumnya X plus B per 2A kuadrat plus C min A, ini kuadratnya B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, A X plus B per 2A kuadrat plus C min B kuadrat per 4A. Oke, yang ini ada A. AX plus B per 2A kuadrat plus 4AC min B kuadrat per 4A disamakan penyebutnya. AX plus B per 2A kuadrat plus, ini ingat ya kemarin, min B kuadrat min 4AC. Itu adalah rumus diskriminan. Jadi ini adalah min D, ini kebalikannya. 4AC min B kuadrat, yaitu min D per 4A. Karena diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC, namun ini kebalikannya, maka di sini ditulis negatif diskriminan per 4A. Oke, saya lanjutkan. Ini juga ada teoremanya, yaitu puncak vertex parabola dari fx ax kuadrat plus bx plus c adalah min b per 2a f min b per 2a, yaitu min b per 2a, min d per 4a. Vertex ini puncak ya. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Oke, ini rumus. Oke, yang tadi adalah rumus yang kita pakai nanti. Oke. Ini yang saya maksud tadi. Di analisis grafik fungsi kuadrat. Di mana tadi untuk A lebih besar dari 0, maka A X min H kuadrat itu pasti lebih besar dari 0. Nilai fx mencapai minimum ketika A X min H kuadrat mencapai minimum. Yaitu pada saat X sama dengan H, dengan FH sama dengan K, merupakan titik minimum, dan kasus ini parabola terbuka ke atas, HK-nya di sini di bawah minimum K. Oke, yang di sini sebaliknya, jika A kurang dari 0, hanya di sini, oke? Maka nilai AX min H kuadrat kurang dari sama dengan 0, sehingga nilai fx mencapai maksimum ketika AX min H kuadrat mencapai maksimum, yaitu ketika X sama dengan H itu FH K. FH sama dengan K, dalam hal ini titik HK merupakan titik
maksimum. Dalam hal kasus ini parabola terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Ini A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Oke. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar secara manual grafik fx ax kuadrat plus bx plus c dibutuhkan data-data yang diperoleh melalui tahapan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu dengan menetapkan y sama dengan fx sama dengan 0. Diperoleh persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Titik potongnya adalah x1,0 dan x2,0. Dengan x1 dan x2 angka persamaan kuadrat sebelumnya. Ada tidaknya titik potong kurva dengan sumbu x tergantung ada tidaknya akar persamaan kuadrat. Konsekuensinya, ada 3 kemungkinan, yaitu kurva memotong sumbu x pada 2 titik berbeda, memotong hanya di 1 titik atau menyinggung sumbu x, atau tidak memotong sumbu x sama sekali. Dalam hal kurva tidak memotong sumbu x disebut definite. Ada 2 definite, yaitu definite positif jika kurva selalu di atas sumbu x, dan definite negatif jika kurva selalu berada di bawah sumbu x. Itu yang B, titik potong sumbu y, yaitu dengan menetapkan x sama dengan 0. Diperoleh y sama dengan a, ini disubstitusikan 0, yaitu sama dengan c, jadi titik potong sumbu y yaitu 0, y. Oke. Yang kedua, tentukan puncak dan persamaan sumbu simetrinya dengan formula yang sudah ditemukan sebelumnya, yaitu puncak yaitu min B per 2A, min D, min determinal per 4A. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Ini di teorema yang sebelumnya sama analisis grafik fungsi kuadrat. Oke, identifikasilah kurva terbuka ke atas minimum, yaitu A lebih besar dari 0, atau terbuka ke bawah maksimum A kurang dari 0. Gunakan data-data ini untuk membuat sketsa grafik dengan catatan bahwa kurva simetri terhadap sumbu simetri. Oke, contoh soal. Gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 1. Penyelesaiannya, diketahui fungsi y sama dengan x kuadrat min 1 ya. Dengan A itu sama dengan 1, B-nya itu 0, C-nya min 1. Titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 1, 0. Y-nya 0. X kuadrat min 1, X plus 1, X min 1. Ini gunakan pemfaktoran, yaitu sama dengan 0. X-nya ini negatif 1 atau X-nya 1. Titik potong sumbu X yaitu min 1,0 dan 1,0. Di sini kita gambar di sini min 1,0 dan 1,0. Titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0 yaitu Y X kuadrat min 1, X-nya 0, jadi 0 kuadrat itu 0, min 1, jadi Y-nya min 1. Titik potong sumbu Y yaitu 0, min 1. Di sini titik potong sumbu Y. Titik puncak min B per 2A, min determinan per 4A. Min B-nya tadi 0, 0 per 2 kali A-nya 1. Dikurangi 0, B kuadrat min 4AC. 0 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya negatif 1. 4, 2A per 4 per 4 kali A-nya 1. Oke, 0 per 2 yaitu 0, negatif 0 per 2 itu 0. 0 kuadrat min 4 dikali min 1, min 4 kali min 1 yaitu 4. 4 per 4, negatif 1. Titik puncak adalah 0, min 1, ini berarti titik puncaknya sama dengan titik potong fungsi dengan sumbu Y, yaitu 0, negatif 1, ini titik puncaknya. Oke, dari sini tadi diketahui A-nya positif, letaknya di sini. Jadi, parabolanya akan terbuka ke atas, lalu kita hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius sehingga membentuk grafik, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 1 sebagai ini, seperti ini. Benar ya, ini A-nya tadi 1, yaitu positif, letaknya di sini. Jadi, parabolanya terbuka ke atas. Oke. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.